Hi, back again with me, Mr. Leo. Today we're going to talk about adjectives. Stay with me so we can talk more about this part of speech. Okay, adjective, describing word. Jadi, adjektif itu adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan tentang suatu noun atau kata benda. Biasanya yang dijelaskan itu ada dua hal. Yang pertama, quality. Yang kedua, quantity. Jadi quality sama quantity. Quality itu kualitas, kita tahu kata-kata kualitas itu berarti kualitas. Contohnya itu gini, kita bisa bilang it's good, kita bisa bilang it's amazing, kita bisa bilang it's pretty, handsome. Terus kalau kita bisa bilang it's sad, itu quality. Sedangkan yang quantity itu berhubungan dengan jumlah bendanya. Jadi misalnya kita mau bilang two bottles, ya, ya situ ini adjektif dari bottle itu. Atau we can say some people, ya. Kata-kata some ini juga sebagai adjektif. Terus gimana cara menggunakan adjektif ini? Oke, umumnya adjektif itu posisinya di sebelah kiri noun, sebelum nounnya. Jadi misalnya ada kata-kata pretty, ya, terus ada kata-kata cat. Nah, si pretty ini adjektif posisinya sebelum kata benda noun. Kemudian mungkin kita bisa pakai kata-kata homeless die. Homeless ini adjektif, yaitu noun. Intinya dia posisinya sebelum kata bendanya. Itu umumnya ya, karena umumnya posisinya itu berada di sebelah kiri atau sebelum kata benda, ya. Adjektif-adjektif ini punya aturan. Adjektif ini ada yang dinamakan dengan kumulatif adjektif dan ada juga dinamakan dengan coordinate adjective. Bedanya apa? Bedanya itu di urutan. Jadi gini, kumulatif itu umumnya itu ada 7 urutan. 7 bisa 8, bisa 9, macam-macam. Kita pakai 8 deh, 8 urutan. Dengan coordinate, adjektif itu bisa lebih dari satu, tapi dia tidak berurutan, jadi posisinya bisa ditukar-tukar. Biasanya dia dihubungkan dengan tanda koma seperti ini, atau kata hubung, bisa pakai n misalnya. Kita bahas yang koordinat dulu karena yang paling pendek, yang paling singkat dijelaskan. Misal kita punya adjektif smart sama adjektif popular. Nah, kedua adjektif ini dalam kalimat akan kita hubungkan dengan tanda koma atau n. Misal, smart popular valley becomes class representative. Smart popular valley becomes class representative. Nah, tanda koma ini bisa kita ganti dengan kata-kata n. Ya, dengan kata-kata n. Smart and popular valley becomes class representative. Dan ini benar. Itu untuk yang coordinate. Sedangkan yang cumulative dia punya urutan, ya. Dan dia harus diikutin urutannya. Misalnya urutan yang pertama itu tentang opinion. Ya. Opinion, urutan yang kedua itu size.
Urutan yang ketiga itu age. Urutan yang keempat itu length atau shape. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu shape-nya, kita bisa pakai length-nya, panjangnya. Kemudian kita punya color, warnanya apa, ya, warna objeknya apa. Kemudian kita bisa bilang origin, asalnya dari mana, ya. Ini harus diperhatiin, karena ini origin ya, berarti bukan nama negara. Misal Chinese. Jadi for example, I have a pen made from China, so I would say Chinese pen, gitu. Not China pen. Kemudian material, apa bahannya. Kemudian ada purpose, tujuannya. Oke. Nah, ini untuk kumulatif. Terus gimana cara menggunakannya? Cara menggunakan kumulatif itu begini. Duh, hari ini videonya tegang sekali. Gara-gara kemarin salah bikin video, udah jadi ini tentang adjektif 1 jam. Cuman papan tulisnya ketutup badan. Jadi ini ngulang lagi sebenarnya. Relax. Oke, kumulatif. Kumulatif itu adjektifnya punya urutan. Dia bertingkat dan tidak dihubungkan dengan koma. Jadi misalnya apa ya? Oh ini aja. Speaker. Ya. Ini ada speaker nih buat ngevlog ceritanya, cuma nggak dipakai buat ngevlog juga, dipakai buat ngajar, suaranya kekecilan. Jadi kalau dipakai buat ngajar nih mungkin cuma bisa dipakai buat ngajar kelas yang jaraknya 2 meter sampai 3 meter. Ini ada microphone, shotgun microphone ya. Shotgun microphone ini coba lepas dulu. Oke, shotgun microphone ini kita bisa lihat bahannya dari mana ya. Opini kita tentang shotgun ini apa, ukurannya besar atau kecil gitu. Coba kita jelasin aja ya, kita deskripsikan aja shotgun microphone. Jadi kalau kita bilang I like this fur, it means like the wind, what is this called? Okay, whatever. Suka banget sama bulu-bulunya sebenarnya. Jadi I would say this is a good. My opinion about this ya, opinion misal tentang ini it's good. My opinion it's good. The size ini sebenarnya untuk shotgun microphone ini ukurannya kecil ya, kecil ini karena ada one probe-nya ini jadinya besar gitu, padahal ini kecil banget. Jadi ini sebenarnya ukurannya small kalau misalnya dibuka. Jadi ini mungkin hanya dipakai kalau misalnya ada angin. Nah, misalnya gini nih untuk aslinya. Nah, kecil aja sebenarnya. Okay, small. The age, this is actually new. Ini baru 2 bulan sebenarnya. This is new. Kemudian ini bentuknya, oke nggak usah ngomong bentuk deh. This is long, panjang. Ya nggak panjang banget sih, short lah kita pakai. Karena kalau panjang ada lagi lebih besar gitu. Road itu biasanya besar. Kemudian the color is black. The origin, what did I buy this boya? Let's just say this is made in Vietnam. Let's just say this is made in Vietnam. And then the material is plastic. And the purpose is recording. Nah, ini menarik. Untuk bagian purpose ya, di bagian purpose ini dia menggunakan verb. Makanya kalau misalnya kalian punya sepatu misalnya Nike gitu ya, itu sepatu kalian tuh bisa dibilang running shoes. Atau kalau misalnya kalian punya tablet gitu ya, you can say designing tablet. Okay. Atau kalian punya laptop, kita bisa bilang working laptop gitu. Nah, laptopnya buat kerja atau tabletnya buat ngedesain gitu. Itu
untuk purpose. Jadi purpose itu rata-rata menggunakan namanya itu present participle atau verb ing gitu. Oke. Nah, dari ke-8 adjektif ini tadi, kita bisa pilih mana yang mau kita pakai buat mendeskripsikan si microphone ini tadi. Misalnya cuman pilih small-nya ya, kemudian new-nya, kemudian warnanya small new black microphone. Ini boleh small new black microphone dan ini tidak menggunakan tanda koma, jadi langsung gitu aja. I have a small new black microphone. I bought it in Tokopedia, for example. Jadi gitu contohnya kalau untuk yang cumulative adjective. Dan kalau misalnya kalian nggak tahu salah satu atau salah banyak dari urutan-urutan tadi, ya nggak masalah. Kalian cukup tahu yang kalian tahu aja. Jadi kalau misalnya kalian cuma tahu 3 gitu, atau mungkin cuma tahu 2 atau bahkan 1, ya itu nggak masalah. Misalnya ini kalau misalnya mau disebut black microphone ya bisa gitu, atau small microphone juga bisa, atau kita mau bilang small black microphone juga bisa. Pas kita nggak tahu masing-masing dari adjektif ini tadi, dan tingkatan adjektif ini tadi. Kita nggak tahu materialnya, nggak usah dipikirin, nggak usah pusing gitu. Kita nggak tahu asalnya dari mana, nggak usah dipikirin, nggak usah pusing gitu. Terus kayak gini, ini kan originnya Vietnam, ini harusnya Vietnamese, for example. Gitu. Kita nggak bilang Vietnam microphone, nggak, kita bilang Vietnamese microphone gitu. Oke, kemudian dari cumulative dan coordinate adjective ini ada turunan lagi, namanya degree of comparison. Nah ini dihapus dulu deh, hapusnya sih nggak lama, hilang deh. Oke, kita punya degree of comparison. Ini derajat perbandingan. Tapi mungkin kalau di sekolah atau ketika kalian belajar bahasa Inggris di tempat les, itu umumnya yang dipelajarin itu ini, umumnya ya, komparatif sama superlatif. Oke. Sebenarnya ada satu lagi, gitu, namanya absolut. Nah, absolut. Mungkin kalau absolut ini ketika grammar kalian sudah mencapai level B ya, level B di CFA. Komparatif, superlatif, dan absolut gitu. Jadi kalau komparatif itu umumnya kata-kata yang bersilabel satu, ya, syllable itu suku kata ya. Kalau if they have like one syllable atau some two syllables, some ya, beberapa kata yang mempunyai 2 syllable itu menggunakan tambahan er di belakang atau IER. Sedangkan kalau yang 2 syllable itu pakai more ya, pakai more. Tapi nggak cuma ini sih sebenarnya, ada beberapa kata, ada beberapa adjektif yang walaupun dia punya 1 syllable, punya 1 kata, dia menggunakan more untuk komparatifnya. Misalnya itu real, kata real ini dia punya 1 syllable, real, tapi menggunakan more. It's more real, we don't say realer gitu, kita nggak bilang realer, itu nggak, aneh gitu. Atau ill, itu kan sakit, I am ill intent, iller intent kan nggak mungkin, maksudnya kita pakai iller gitu. Jadi bukan ill, kita pakai more ill gitu. Jadi sebenarnya ini tidak baku ya, tidak mutlak 1 syllable 2 syllable itu pakai er atau IER, kemudian 2 syllable ke atas itu pakai more, nggak mutlak seperti itu. Sebenarnya ada beberapa pengecualian di beberapa kata. Mungkin kalian bisa coba dicari ya. Kemudian coba kasih contoh aja deh, misalnya ini Mark. Yang ini kita pakai kata-kata more beautiful. Ini pakai kata-kata prettier juga bisa. Oke, kemudian superlatif 1 syllable atau 2 syllable, dia pakai s atau IEST. Misal yang ini
smartest, kemudian prettiest. Kemudian kontak yang dua syllable ke atas, itu pakai most. Beautiful. Nah, yang ini tadi bukan realest dan illest ya, aneh banget. Most real and ill. Dan jangan lupa biasanya mereka menggunakan the. Nah, adanya tilde di sini. Tilde di sini. The most beautiful, the smartest, the prettiest. Harus banget nulis dulu ini. The smartest, oke. Dipisahin deh, biar kan nggak bingung. Ya gemetaran bos, iya, nggak rapi. Loh, kok miring? Kok miring ini? Aduh, kacau. Itulah pokoknya. Ngajar gak niat. Oke, absolut. Nah, kalau absolut ini dia tidak punya bentuk komparatif dan tidak punya bentuk superlatif karena tidak dibandingkan. Jadi kalau komparatif itu membandingkan dua atau tiga hal, kalau superlatif itu tingkatan paling ya. Lupa jelasin yang ini. Dia yang paling, jadi udah di atas posisinya, nggak ada pembandingnya lagi. Sedangkan yang komparatif tadi membandingkan dua hal, yang dua hal dibandingin. Nah, kalau untuk absolut itu dia satu-satunya. Misalnya kata-kata unik. Gitu. Ini sudah tidak ada pembandingnya, unik ya unik gitu. Misalnya this is a unique face gitu. This is a unique face. Nah, karena dia unik, mau dibandingkan sama apa? Maksudnya kita mau bilang uniker atau more unique gitu ya. Jadi biasanya kalau unik ini tidak punya bentuk komparatif, tidak punya bentuk superlatif. Full. Ada kata-kata perfect. Kita hapus. Kira-kira kepala jadi kepala kayak gini. Itu untuk degree of comparison gitu. Kemudian kita masuk ke predikat adjektif. Nah, kira-kira masuk ke sini sebelum kita masuk ke yang terakhir. Ada lagi satu adjektif namanya predikat adjektif, dan ini mungkin yang bisa bikin kalian bingung ya, predikat adjektif. Gitu. Jadi kalau adjektif umumnya sebelah kiri, nah kalau ini mah sebelah kanan. Misal gini, he is good. Atau kita pakai she seems nice. She looks okay. Nah, kalau kalian perhatikan, si good, nice, dan okay ini kan adjektif. Posisinya sebelah kanan. Setelah noun ya malah. Nah, mereka ini menjelaskan si subjek. Oke. Dan biasanya yang perlu diperhatikan, biasanya mereka digunakan setelah linking verb. Ya, setelah linking verb. Linking verb. Linking verb itu apa sih misalnya gitu? What is linking verb gitu? Linking verb itu kata kerja yang berhubungan dengan sensoric experience. Sensory experience. Itu kalau dijelaskan kayak gini. Verb that related to sensory experience. Misalnya kalau kita pakai logika ya, logikanya itu gini. Kalau kita mulai dari hidung, our nose, ya, kata kerja yang berhubungan dengan hidung kita itu misalnya smell. Kemudian our tongue itu taste. Our skin itu feel. Our ear itu sound. Our eye itu look. Nah, ketika kita menggunakan linking verb ini yang smell, taste, feel, sound, look, kita
memposisikan adjektif itu di sebelah kanan, dan umumnya mereka menjabarkan atau menjelaskan, bukan menjabarkan, menjelaskan subjeknya. Contohnya di sini he is good. Ya, si good ini menjelaskan si subjek, beda dengan adjektif pada umumnya yang menjelaskan kata benda di belakang, di depannya. Nah, kalau ini nice, dia menjelaskan she seems nice, gitu ya. Kemudian yang okay, ya, okay, she looks okay. Okay-nya ini menjelaskan she, dia terlihat okay, dia sepertinya baik, gitu. He is good, dia baik, gitu. Gitu. Jadi itu linking verb. Nah, linking verb selain ini, be pun yang is ini itu juga termasuk linking verb. Gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan. Nah, dari sini kita bisa menganalisa, coba kita analisa kalimat ini deh. Di sini coba kita analisa kalimat ini. I have a cat. Mister punya kucing. Ya. Mister punya kucing namanya Jebul Markibul. Jebul Markibul. Kucingnya ada tulis itu, kita kasih lihat nih. Jebul Markibul. Ini dua kalimat. Jebul Markibul sounds funny. Jebul Markibul sounds fun. Oke. Ini ada dua kalimat. Terlihat sama padahal beda. Yang satu adverb, yang satu adjektif. Oke. Kita lihat, Jebul Markibul itu kita tahu kalau dia berfungsi sebagai subjek, ya, noun as subject, noun as subject. Nah, sounds ini itu kan verb, linking verb ya, linking verb nih. Oke. Nah, kita harus tahu apakah kata-kata setelah sounds ini itu adjektif atau adverb. Gimana taunya? Diperhatikan artinya. Oke. Jebul Markibul sounds funny. Kata-kata funny di sini itu adverb. Dia menjelaskan si sounds. Sedangkan kata-kata fun ini itu adjektif. Dia menjelaskan Jebul Markibul. Itu logikanya gini. Jebul Markibul sounds funny. Sounds ini adalah suara yang dibuat oleh si Jebul. Jadi dia mungkin ngeongnya nggak nyaw, tapi gitu. Jadi Jebul Markibulnya ya suaranya terdengar lucu. Suaranya Jebul terdengar lucu. Sedangkan Jebul Markibul yang menggunakan fun sebagai adjektif itu maksudnya gini, nama Jebul Markibul terdengar lucu gitu. Namanya lucu. Nah, yang ini suaranya yang lucu gitu loh. Nah, itu untuk predikat adjektif. Jadi kita bisa ngebedain kapan suatu kata itu adjektif dan suatu kata itu adverb, tergantung dari apa yang dijelaskan. Oke, jadi nggak usah bingung. Kemudian yang ini bisa ngejelasin gitu, jelasnya bisa ngejelasin gitu. Oke. Kemudian yang terakhir itu noun yang menjadi adjektif atau adjektif yang jadi noun. Jadi kata benda itu bisa jadi adjektif tergantung posisinya. Ya, sama adjektif bisa jadi noun tergantung posisinya. Semuanya tergantung tentang posisi. Misal, noun yang menjadi adjektif itu kata-kata gini. Guide. Kita pakai kata yang sama, guide. Ini ya. Kalau misalnya kita bilang guide dog, I have a guide dog. Ini benar, fungsinya sebagai adjektif. Umumnya guide itu kan sebagai noun. Misal, I have a guide to take me there. Aku punya pemandu. Nah, sedangkan di sini karena posisinya sebelum dog, si guide itu tadi jadi adjektif. Sedangkan yang ini guide-nya misalnya itu kita nggak pakai salah nih, bukan guide. Gini. Kita pakai kata-kata homeless ya, homeless kita nggak nyamain. Homeless, homeless itu kan umumnya adjektif tuh. I have a homeless guy misalnya. Homeless guy ini kan negatif, adjektif. Homeless guy ini adjektif.
Tapi kalau posisi homeless ini di belakang, dia menjadi noun. Misal, I like to help the homeless. Nah, kata-kata homeless ini karena dia posisinya di belakang, dia menjadi noun. Dan karena ini, karena posisinya di sebelum kata nounnya, dia menjadi adjektif. I have a guide dog. Gitu. Oke, sampai di situ dulu ya. Sampai di situ dulu pembahasan kita tentang adjektif. Mungkin kalau nanti saya rasa, Mister rasa ada pembahasan tentang adjektif yang terlupakan atau terlewat, mungkin akan dibuat video yang lain. Kalau misalnya kalian ada saran ya tentang video ini, entah itu dari kualitas suara, entah itu dari cara penyampaian, entah itu dari efek-efek yang mungkin akan mendahulukan ketika kalian belajar, komentar aja di bawah. Karena Mister butuh banget feedback kalian supaya video yang Mister buat di kemudian hari akan lebih baik gitu. Dan tolong di like, di subscribe, dan disebarin biar makin semangat bikin videonya gitu. Oke. Terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah memperhatikan, dan mungkin kalian mencatat. Sampai ketemu lagi di video Mister yang selanjutnya atau yang lainnya.